Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di pembelajaran kita kali ini, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan materi yang akan kita pelajari hari ini. Di sini ada peta konsep dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pertama, pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang kedua, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang ketiga, hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya, penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Kilab bin Murrah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah. Abdullah meninggal di Yastrib saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Siti Syifa, ibu Abdurrahman bin Auf, yang membantu proses lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bani Hasyim menyambut senang lahirnya Nabi Muhammad SAW, serta kakeknya Abdul Muttalib yang memberi nama Muhammad dan yang menghitankannya. Siti Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW bertujuan agar tumbuh sehat dan paham bahasa Arab dengan baik. Kehidupan Siti Halimah menjadi membaik sejak mengasuh Nabi Muhammad. Siti Halimah pernah mengembalikan asuhan Nabi kepada ibunya karena pada saat itu kondisi Mekah tandus dan kering. Akhirnya Nabi kembali diasuh oleh Siti Halimah, yaitu di dusun Bani Sa'ad. Usia 5 tahun, Nabi sering mengembala kambing dengan Abdullah putra Siti Halimah. Nabi dibawa 2 orang lelaki, kemudian dibedah dan dibersihkan hatinya. Abdullah putra Siti Halimah mengkhawatirkan keberadaan Nabi yang tiba-tiba menghilang. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti Abu Thalib berdagang ke Syam. Buhaira adalah seorang pendeta, melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad dan memintanya agar tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Nabi Muhammad terkenal memiliki sifat jujur, sehingga Siti Khadijah percaya untuk menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad. Nabi kembali ke Syam untuk menjual barang dagangan Siti Khadijah, ditemani Maisyarah, asisten Siti Khadijah. Maisyarah menceritakan kejujuran dan strategi dagang Nabi Muhammad yang unik dan jujur sehingga meraup keuntungan besar. Siti Khadijah
akhirnya jatuh hati dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri memikirkan cara meluruskan kaumnya yang sering melakukan dosa. Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam Gua Hira selama berhari-hari untuk menenangkan diri. Setelah 6 bulan berkhilawat, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul menjadi perubahan peradaban umat Islam. Dakwah secara rahasia. Setelah Nabi menerima wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi mulai berdakwah dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Pola dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi sesuai dengan bimbingan Allah, surah Asy-Syura ayat 214. Nabi berdakwah dengan pola rahasia atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan adalah dakwah dengan terbuka kepada penduduk Mekah. Isi dakwah Nabi mengajak masyarakat Mekah untuk mengimani Allah, meninggalkan berhala dan perbuatan dosa. Dakwah dengan pola terbuka ini dimulai tahun keempat kenabian setelah Nabi menerima wahyu surah Al-Hijr ayat 94. Mengundang kerabat karibnya, namun hanya sedikit yang beriman. Mengumpulkan masyarakat dan mengajak mereka untuk beriman, namun Nabi malah menerima cacian dan makian dari Abu Lahab. Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5 sebagai balasan dari makian Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapatkan hinaan dan siksaan dari pembesar suku Quraisy. Penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Penyebaran Islam yang semakin berkembang menimbulkan penindasan, penyiksaan dan kekejaman terhadap Nabi dan para sahabat oleh kaum kafir Quraisy. Kaum yang pertama mendapatkan intimidasi dan penganiayaan dari kafir Quraisy adalah kaum lemah. Sahabat Nabi yang menerima penganiayaan adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Zuhairah Ummu Ubais, An-Nahdiyah, Amir bin Mu'mil, dan Ammar bin Yasir, beserta kedua orang tua yang meninggal dalam mempertahankan iman dan Islam. Keluarga besar Nabi Bani Hasyim dan Bani Muthalib pun mendapatkan intimidasi yang sama. Orang-orang kafir Quraisy memboikot dan memblokade kaum muslimin secara ekonomi dan sosial. Sebagai rahmat bagi alam semesta, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab, khususnya dan umumnya seluruh manusia dari kesesatan. Hanya dalam tempo 23 tahun, atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW berhasil membawa rahmat, kebaikan-kebaikan bagi dunia ini. Selanjutnya, pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Nabi Muhammad dan para sahabat membawa misi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Mekah dan Madinah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Setelah Nabi dan para sahabat menguasai Mekah,
Mereka mengampuni segala kesalahan masyarakat Mekah yang akhirnya masuk Islam. Hakikat misi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu pembawa kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, khususnya bangsa Arab waktu itu, dengan kekuatan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk untuk kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah penduduk Mekah, Madinah, dan seluruh alam menuju perubahan positif dan berakhlakul karimah. Perubahan di Arab dimulai dari perubahan keyakinan, kebiasaan-kebiasaan buruk, sistem perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam menjelma menjadi kekuatan yang disegani. Mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Berakhlak mulia dan terpuji, bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan. Gemar melakukan perbuatan yang bermanfaat, mencintai persaudaraan dan menghindari permusuhan, mencintai ilmu pengetahuan, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan misi dakwah pada 2 periode. Periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Isi pokok dakwah periode Mekah adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada seruan Nabi dan Rasul Allah, mengikutinya karena perkataan dan tindakannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki akidah atau keyakinan yang kuat, bersikap tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas atau amanah. Demikianlah tadi materi pembelajaran kita kali ini mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.